Bab 918, korbankan leluhur dulu. Bang! Saat tubuh Kaisar Yong terbakar, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Aura ini langsung memukul mundur tekanan Kaisar Tao Zhouwu. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi sangat serius. Simo Tianwu menatap Kaisar Yong dengan tatapan tidak percaya, karena Kaisar Yong ini hanyalah ranah Kai Tao, namun saat ini, auranya justru mengalahkan Kaisar Tao Zhouwu yang sudah setengah melangkah ke ranah Mi Tao. Biarpun hal ini disebabkan oleh pembakaran tubuh fisik, Kaisar Yong ini hanya memiliki 30 hingga 40% dari kekuatan puncaknya. Betapa mengerikannya kalau berada pada masa kejayaannya. Menakutkan dengan memikirkannya. Kulit kepala Simo Tianwu mati rasa saat ini. Apakah benar ada ranah Kai Tao yang bisa melawan ranah Mi Tao? Apa ini Master? Ini sangat keterlaluan. Lugas Wuma sama seperti Simo Tianwu saat ini, dan ekspresinya sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ranah Kai Tao yang begitu menakutkan. Dibandingkan dengan kekuatan Kaisar Yong di masa kejayaannya, dia jelas tidak lebih lemah, itu sungguh menakutkan. Tentu saja, dia lebih banyak berpikir. Master yang tiada taranya, kenapa mendukung Sander Ye? Setelah memikirkan ini, Lugas Murna menoleh untuk melihat Sander Ye di kejauhan, alisnya berkerut dalam. Pada saat ini, kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat. Semakin jauh kejadian ini berkembang, semakin dia merasa tidak normal, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa mungkin ada seseorang di belakang kultivator pedang muda Sander Ye ini. Di kejauhan, Kaisar Tao Zhouwu juga terkejut saat melihat auranya ditekan. Dia terkejut, namun tak lama kemudian dia tertawa, menarik sekali. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berguling, seperti air pasang yang mendidih, yang sangat menakutkan. Kaisar Yong tiba-tiba melompat dan memukul Kaisar Tao Zhouwu seperti bola api. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya musnah, dan kekuatannya sangat menakutkan. Di kejauhan, senyuman Kaisar Tao Zhouwu berangsur-angsur menghilang, cahaya dingin muncul di matanya, dia mengambil langkah ke depan dan meninju. Pukulan ini seperti ledakan besar di alam semesta, dan cahaya bintang yang menakutkan meledak, sehingga mustahil bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Bang! Saat Kaisar Yong memukul dengan keras, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya langsung padam, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang kembali Kaisar Tao Zhouwu. Kaisar Yong bergegas maju dan meninju lagi. Segel tinju rune api yang tak terhitung jumlahnya mengembun, dan aura tinju api meledak dengan ganas ke segala arah, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Kaisar Yong sekali lagi terlempar hampir 10.000 kaki. Segera, di bawah pandangan semua orang, Kaisar Yong meninju satu demi satu seperti orang gila. Dengan setiap pukulan, Kaisar Tao Zhouwu akan mundur setidaknya 10.000 kaki. Penindasan total. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruangan itu merasa sedikit luar biasa. Ranah Kai Tao, yang belum berada di puncak kekuatannya, melakukan serangan balik dan menekan ranah Mi Tao dalam setengah langkah. Sulit dipercaya. Di samping Sander Ye, Su Foli tampak sangat serius dan berkata, Kaisar Yong ini sangat kuat. Ruyan yang mundur ke Sander Ye juga mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, sayang sekali dia dihukum oleh Tao dan kekuatannya tidak mencapai puncaknya. Kalau tidak, yang disebut Kaisar Tao Zhouwu. Berbicara tentang ini, dia melirik Kaisar Tao Zhouwu yang tertekan, sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Bang! Pada saat ini, Kaisar Tao Zhouwu di kejauhan tiba-tiba terlempar lagi, dan segera setelah dia berhenti, tinju api lainnya menghantamnya dengan keras. Kaisar Tao Zhouwu tiba-tiba meraung, rambut panjangnya berkibar,
dan cahaya hitam tiba-tiba keluar dari sela-sela alisnya. Bang! Tinju yang menyala-nyala itu hancur, dan Kaisar Yong terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, area tempatnya berada berubah menjadi lautan api, menyala-nyala. Semua orang memandang Kaisar Tao Zhouwu. Di atas kepala Kaisar Tao Zhouwu, ada tongkat panjang yang melayang di sana. Tongkat panjang itu benar-benar hitam dan seperti tinta. Tongkat Dewa Zhouwu. Lugas Wuma berkata dengan heran. Tongkat Dewa Zhouwu. Harta karun pertama era Zhouwu pada waktu itu. Kemudian dengan lenyapnya Kaisar Tao Zhouwu, tongkat dewa ini juga ikut lenyap. Kaisar Tao Zhouwu mengulurkan tangannya dan menggenggamnya, dan tongkat dewa Zhouwu muncul langsung di tangannya. Bang! Saat Kaisar Tao Zhouwu memegang tongkat itu, auranya segera berubah drastis. Tongkat tingginya 1 juta kaki. Bang! Di kejauhan, Kaisar Yong terlempar ke belakang dengan keras akibat gempa. Saat dia berhenti, tubuhnya yang terbakar pecah. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, pedang." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan terbang tepat di depan Kaisar Yong. Kaisar Yong mengulurkan tangannya untuk memegang pedang King Xuan, dan pedang King Xuan sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Kaisar Yong melepaskan pedang King Xuan lagi. Sander Ye bingung, "Senior." Kaisar Yong menggelengkan kepalanya sedikit, "Pedang ini luar biasa, tapi tidak sejalan dengan caraku sendiri." Selain itu, setelah mengatakan itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kaisar Tao Zhouwu di kejauhan, dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Aku tidak membutuhkan benda ajaib ini untuk mengalahkannya." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba melompat ke udara, dan kemudian menghantam Kaisar Tao Zhouwu di kejauhan seperti bola meriam. Di kejauhan, Kaisar Tao Zhouwu memutar pergelangan tangannya dan mengulurkan tongkat. Sederhana dan langsung. Bang! Sinar tongkat yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan gelombang kejut yang mengerikan berguncang seperti gelombang air. Pada saat yang sama, Kaisar Tao Zhouwu dan Kaisar Yong mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Mereka mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Dia menghantam Kaisar Tao Zhouwu lagi. Pertarungan keduanya pun semakin intens. Saat ini, seluruh domain naik surga sudah hancur total. Setelah beberapa ronde pertarungan, Kaisar Tao Zhouwu kembali ditekan oleh Kaisar Yong. Saat melihat pemandangan ini, wajah Simo Tianwu dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. Simo Tianwu perlahan menoleh untuk melihat Sander Ye yang berdiri di kejauhan. Orang yang melawan Kaisar Tao Zhouwu begitu kuat, kenapa dia datang untuk membantu Sander Ye? Ini adalah sesuatu yang masih belum bisa dia pahami. Ye. Tak hanya itu, banyak sekali master yang mengikuti Sander. Intuisinya memberitahunya bahwa klan Tianwu terlibat dalam pusaran air yang sangat menakutkan. Kali ini, kelangsungan hidup klan Tianwu mungkin dipertaruhkan. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan sekarang klan Tianwu tidak punya jalan keluar dan hanya bisa mengikuti Kaisar Tao Zhouwu sampai akhir. Suara Sito Wuma tiba-tiba terdengar di benak Simo Tianwu, "Apakah kamu ingin membunuh orang ini dulu?" Simo Tianwu melirik Sito Wuma dan mengangguk. Selama Sander Ye terbunuh, orang-orang di sekitar Sander Ye akan bubar. Sito Wuma berkata dengan suara yang dalam, "Kamu dan aku saja tidak cukup." Simo Tianwu melirik Su Foli dan yang lainnya di samping Sander Ye, tapi tidak berkata apa-apa. Biarpun orang-orang ini tidak sekuat Kaisar Yong, kekuatan mereka tidak lemah. Sito Wuma tiba-tiba berkata, "Buka formasi perlindung klan dari jauh." Simo Tianwu tetap diam. Formasi pelindung klan dan panggil leluhur adalah kartu truf terkuat dari setiap klan. Kalau formasi pelindung klan diaktifkan, klan Tianwu dan klan Wuma tidak akan memiliki kartu truf. Sito Wuma menambahkan, pertempuran hari ini harus dimenangkan.
Biarpun anak laki-laki itu tidak sekuat kita sekarang, bakatnya benar-benar menakutkan. Kalau kita memberinya waktu dan membiarkan dia mencapai ranah Kaitao, maka keturunan kedua klan kita tidak akan bisa menjadi lawannya, jadi dia harus tersingkir sekarang untuk menghindari masalah di masa depan. Ketika Simo Tianwu mendengar ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera berkata, buka formasi perlindungan klan. Mendengar kata-kata Simo Tianwu, semua master klan Tianwu tercengang, tetapi mereka segera sadar. Ketua klan Tianwu merentangkan telapak tangan mereka, dan sebuah token naik ke langit dan mencapai ujung langit, dan kemudian, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi cahaya melingkar, dan aura menakutkan terus mengalir keluar dari formasi cahaya. Formasi Tianwu. Ini adalah formasi pelindung klan Tianwu. Karena harus menghindari peradaban Tianxing, maka klan Tianwu menyimpan formasi pelindung klan ini dalam wadah khusus yang bisa dibawa pergi dan digunakan sewaktu-waktu. Ketika klan Tianwu mengaktifkan formasi perlindungan klan, para master klan Wuma di kejauhan juga segera mengaktifkan formasi perlindungan klan mereka sendiri. Simo Tianwu dan Sito Wuma saling memandang, lalu keduanya melarikan diri langsung ke dalam formasi dan mengendalikannya secara pribadi. Formasi perlindungan klan ini dibuat oleh mereka saat itu, jadi tentu saja merekalah yang paling mengenalnya. Melihat klan Wuma dan klan Tianwu melakukan formasi besar, ekspresi Su Fouli bertiga di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka dengan cepat berdiri di depan Sander Ye. Pada saat ini, Hantou Li tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah jimat tiba-tiba naik ke langit. Bang! Jimat itu langsung meletus dengan aura yang menakutkan dan kemudian, seorang lelaki tua mengembun di dalamnya, dan lelaki tua itu perlahan keluar dari jimat itu. Nenek moyang klan Li, Minto Li. Saat Minto Li keluar, dia sedikit terkejut, lalu berkata, apakah begitu ramai? Setiap orang. Di bawah, Hantou Li tiba-tiba membungkuk hormat, leluhur, klan Li sedang dalam masalah, tolong bantu aku. Dia awalnya ingin menyimpan kartu truf ini, tetapi ketika dia melihat klan Tianwu dan klan Wuma meluncurkan formasi perlindungan klan, dia tidak berani menahan diri lagi. Kalau saudara Ye terbunuh, klan Li akan hancur. Kali ini semuanya benar-benar ditaruhkan. Mendengar perkataan Hantou Li, Minto Li sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling, lalu wajahnya menjadi gelap. Ada yang salah. Minto Li memandang Hantou Li, aku ingin tahu segalanya. Hantou Li ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan semuanya dengan singkat. Setelah mendengarkan perkataan Hantou Li, Minto Li langsung menatap Sander Ye. Saat ini, Simo Tianwu di kejauhan tiba-tiba tertawa dan berkata, Minto Li, apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati dengan Kaisar Tao Zhouwu dan aliansi jalan jahat demi anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya? Kaisar Tao Zhouwu, aliansi jalan jahat. Wajah Minto Li terlihat sedikit jelek, dan harus diakui dia sedikit mati rasa saat ini. Kaisar Tao Zhouwu, ini sosok menakutkan dalam legenda alam semesta Zhouwu, plus aliansi jalan jahat. Minto Li memandang Hantou Li, sial, apakah bajingan ini bertaruh begitu besar? Terlebih lagi, bajingan ini masih mendesakku. Keberanian yang luar biasa. Melihat leluhurnya terdiam, tiba-tiba hati Hantou Li mencelos. Kalau leluhurnya membelot saat ini, dia tidak punya pilihan selain meminta leluhurnya mati dulu. Hal ini terkait dengan masa depan klan Li. Bahkan nenek moyang pun akan mati kalau berani menghentikannya. Astaga! Kalau sesuatu yang besar terjadi, korbankan nenek moyangmu dulu. Bersambung. Bab 919, hancurkan Tao dalam satu langkah. Harus dikatakan bahwa Hantou Li masih sangat khawatir saat ini. Karena begitu leluhurnya berpindah pihak dalam pertempuran, semua yang dia dan klan Li lakukan akan sia-sia, dan hubungan baik yang mereka jalin akan berubah menjadi hubungan buruk dalam sekejap.
Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Melihat Minto Li sedikit ragu-ragu, Simo Tianwu di kejauhan mengambil kesempatan untuk membujuknya. Minto Li, keturunan klan Li, kamu tidak mengenal orang dengan baik dan membuat pilihan yang salah. Kalau kamu tidak membalikkan keadaan dan tinggalkan sisi gelap, klan Li akan digulingkan hari ini. Lugas Wuma juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan, Minto Li, belum terlambat bagimu untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Minto Li tidak berbicara, dia terus menatap Sander Ye. Anak laki-laki di depannya memang luar biasa, tapi tidak cukup luar biasa untuk membuatnya merasa luar biasa, setidaknya dari luar. Apakah keturunan dia bodoh? Minto Li menoleh ke arah Hanto Li yang berada tidak jauh dari situ. Dia tidak berpikir kalau cucu di hadapannya itu seorang idiot. Dia sudah menjadi ranah Kaitao di usia yang begitu muda. Minto Li tiba-tiba tertawa, kenapa dia harus banyak berpikir? Anak cucu akan mendapat keberkahannya masing-masing. Dia adalah orang di masa lalu. Sekalipun anak cucu salah memilih hari ini, dia bisa memperbaikinya, tapi bagaimana dengan masa depan? Kalau begini lebih baik percaya pada keturunan sendiri. Adapun apakah itu berkah atau kutukan, itu hanya bisa bergantung pada kehendak Tuhan. Setelah memikirkan hal ini, Minto Li menoleh untuk melihat ke arah Simo Tianwu dan berkata sambil tersenyum, Simo Tianwu, aku tidak pernah berpikir bahwa kita orang tua harus mengkhawatirkan anak dan cucu bahkan setelah mati. Ini sangat kacau. Simo Tianwu sepertinya memahami pilihan Minto Li, lalu berkata dengan suara yang dalam, Minto Li, apakah kamu yakin? Minto Li tersenyum dan menunjuk ke arah Hanto Li yang berada tak jauh dari situ. Aku yakin pada junior aku, yang masih sangat muda, memiliki keberanian yang besar, dan juga bisa mendapatkan dukungan dari seluruh klan Li. Aku optimis padanya. Mendengar hal tersebut, Hanto Li yang berada tak jauh dari situ menghela nafas lega. Leluhur tetaplah leluhur. Wajah Simo Tianwu muram seperti air. Minto Li tertawa dan berkata, Simo Tianwu, bertarung lagi, untuk terakhir kalinya, haha. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi pelangi dan menabrak Simo Tianwu. Dalam sekejap, Minto Li memaksakan dirinya langsung ke dalam formasi pelindung klan Tianwu. Simo Tianwu tidak punya pilihan selain menyerah pada Sander Ye dan berkonsentrasi menghadapi Minto Li di depannya. Di sisi lain, Sito Wuma mengendalikan formasinya sendiri, dan gelombang tekanan mengerikan yang menghancurkan dunia terus mengalir keluar dari formasi. Su Foli menghampiri Sander Ye, dia membuka telapak tangannya, dan dua pedang jiwa tiba-tiba naik ke langit. Detik berikutnya, kedua pedang itu melewati ujung langit seperti kilat, menebas keras ke arah Sito Wuma. Di tengah formasi, kilatan kemarahan melintas di mata Sito Wuma. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi lalu membantingnya dengan telapak tangan. Bang! Dalam sekejap, sinar cahaya putih menakutkan keluar dari formasi, menenggelamkan dua pedang terbang Su Foli hanya dalam sekejap. Formasi ini merupakan kartu truf klan Wuma yang paling kuat, dan kini dikendalikan oleh Sito Wuma sendiri, sehingga secara alami kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Melihat kekuatan formasi ini begitu kuat, ekspresi Su Foli dan yang lainnya berubah drastis. Su Foli hendak mundur bersama Sander Ye, namun pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melesat. Su Foli merasa ngeri dan ingin menghentikannya, tapi Sander Ye begitu cepat hingga dia bergegas menuju cahaya putih dalam sekejap mata. Sander Ye memegang pedang di kedua tangannya dan menebasnya dengan keras. Jelek. Pedang ini benar-benar merobek cahaya putih. Di saat yang sama, Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang keluar dan sampai ke area formasi. Pedang King Xuan bergetar hebat. Bang! Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan formasi klan Wuma hancur. Semua orang tercengang. Apakah formasi ini mudah rusak? Sito Wuma,
yang berada di tengah formasi, juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia paling tahu kekuatan formasinya sendiri. Dia pernah bertarung melawan peradaban Tianxing di masa lalu, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh orang biasa. Namun, saat ini, formasi yang dia ciptakan begitu rapuh di depan Sander Ye. Hancurkan dengan satu pedang. Apa-apaan? Segera, mata si Towuma tertuju pada pedang King Xuan di tangan Sander Ye di kejauhan. Dia menatap pedang King Xuan. Dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan pedang ini, tapi yang membuatnya bingung adalah pedang jenis apa yang bisa dengan mudah menghancurkan formasi yang dia buat. Bukan hanya si Towuma, tapi Su Foli dan yang lainnya juga sedikit kaget. Pedang Tuan Ye benar-benar tak terkalahkan. Sander Ye menoleh dan melihat ke sisi lain. Pada saat ini, pertempuran antara Kaisar Yong dan Kaisar Tao Zhouwu menjadi sangat sengit. Ruang dan waktu di mana keduanya berada menjadi kabur dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Sander Ye memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Tidak hanya Sander Ye, tetapi Su Foli dan yang lainnya juga memiliki beberapa kekhawatiran di mata mereka. Biarpun Kaisar Yong baru saja menekan Kaisar Tao Zhouwu, Kaisar Tao Zhouwu jelas masih memiliki keraguan dan kalau pihak lain mencoba yang terbaik. Klik. Saat semua orang berpikir, ruang dan waktu buram di kejauhan tiba-tiba retak seperti cermin, dan kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba mundur ribuan kaki jauhnya. Semua orang melihat sekeliling dengan penuh perhatian, dan ketika mereka melihat orang yang mundur, mereka merasa senang sekaligus khawatir. Kekhawatirannya terletak pada aliansi jalan jahat. Karena orang yang mundur tidak lain adalah Kaisar Tao Zhouwu. Wajah si Towuma sangat muram, apa yang terjadi dengan Kaisar Tao Zhouwu? Pada saat ini, apakah kamu masih akan menyembunyikan kekuatan kamu? Klan Wuma menggunakan seluruh klannya untuk membantu, kalau terjadi kesalahan. Memikirkan hal ini, wajah si Towuma menjadi lebih suram. Di sisi lain, Kaisar Guan sedikit ketakutan saat melihat pemandangan tersebut. Dia mengetahui kekuatan Kaisar Tao Zhouwu, namun dia tidak menyangka pria berjubah hitam yang misterius itu ternyata mampu menekan Kaisar Tao Zhouwu. Airnya agak dalam kali ini. Kaisar Guan mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di kejauhan, diam-diam senang karena dia tidak mengambil tindakan di depan tadi. Tidak jauh darinya, wajah Sinta Tianwu sangat jelek. Ketika dia melihat Kaisar Tao Zhouwu ditekan di sini, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Saat ini, dia memiliki lebih banyak pemikiran di benaknya. Misalnya, kenapa Master yang dikenal sebagai Kaisar Yong membantu Sander Ye? Dan Hanto Li itu, kenapa orang ini menggunakan kekuatan seluruh klan untuk membantu Sander Ye ini? Apakah orang-orang ini semuanya idiot? Biarpun ada banyak suara berbeda di kepalanya, Sinta Tianwu dengan cepat menyimpannya. Seringkali dalam hidup, kamu tidak perlu bersikap rasional atau berpikir terlalu banyak, cukup lakukan dan selesai. Bang! Saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar di kejauhan, semua orang ditarik kembali dari pikiran mereka dan melihat ke area medan perang lagi. Kaisar Tao Zhouwu mundur hampir 10.000 kaki lagi. Begitu dia berhenti, tongkat tinta di tangannya terbelah. Di kejauhan, seluruh tubuh Kaisar Yong terbakar dengan nyala api, dan auranya sangat ganas, seperti dewa perang yang tak tertandingi. Kaisar Tao Zhouwu tiba-tiba terkekeh, menarik, sangat menarik. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melepaskan tongkat Zhouwu dan mengambil satu langkah ke depan. Bang! Dengan langkah ini, auranya melonjak seketika, dan dalam sekejap, tekanan mengerikan melanda seluruh domain naik surga. Semua master di lapangan ditekan oleh tekanan mengerikan ini pada saat ini, dan beberapa master ranah Kai Tao yang lemah bahkan berlutut di tempat. Semua orang kaget. Ranah Mi Tao. Menghadapi Kaisar Yong yang semakin kuat dengan berlalunya pertarungan, Kaisar Tao Zhouwu akhirnya berhenti menahan diri dan mengambil langkah terakhir.
Selangkah lagi adalah ranah Mitao. Di kejauhan, wajah Sander Ye dan yang lainnya juga sangat serius. Tekanannya seperti miliaran gunung menekan hatinya, membuatnya tidak bisa bernapas. Di antara semua lawan, kecuali mantan ketua sekte masa lalu, tekanan di depannya adalah tekanan terkuat yang pernah dia temui. Ranah Mitao lain. Ini sudah melampaui ranah Kaitao dan mencapai tingkat. Pada saat ini, ekspresi Su Foli dan yang lainnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Ketika Kaisar Tao Zhouwu mengambil langkah terakhir, kedua pihak tidak lagi berada pada level yang sama. Penindasan ranah. Ketika Sinta Tianwu melihat Kaisar Tao Zhouwu mengambil langkah terakhir, dia menghela nafas lega. Itu benar-benar ranah Mitao. Begitu ranah Mitao keluar, siapa yang bisa menjadi saingannya di dunia ini? Sinta Tianwu melirik Sander Ye di kejauhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebanggaan, hanya ketidakpedulian. Di matanya, Sander Ye dan yang lainnya seperti badut. Lengan belalang menahan kereta. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, semuanya sia-sia. Di kejauhan, Kaisar Tao Zhouwu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Hanya satu langkah, dan paksaan yang menakutkan langsung mendorong Kaisar Yong mundur 100.000 kaki. Begitu dia berhenti, darah perlahan meluap dari mulutnya. Itu hanya tekanan. Melihat pemandangan ini, wajah Su Foli dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kaisar Tao Zhouwu ini sudah melampaui ranah Kaitao dan tidak lagi sejajar dengan mereka. Kaisar Tao Zhouwu berjalan perlahan menuju Kaisar Yong. Dia tersenyum dan berkata, "Aku harus mengatakan, kamu memang sangat baik. Di antara ranah Kaitao yang aku temui, kamu pasti orang pertama. Kalau ada kesempatan, kamu bahkan bisa sampai di atas ranah Kaitao, tapi sayangnya, pilihanmu salah." Batas atas kehidupan seseorang seringkali bergantung pada pilihannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia dengan lembut meluruskan kerahnya yang berantakan, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memilih. Kalau kamu mau menyerah, aku tidak akan membunuhmu hari ini." Menyerah. Semua orang di lapangan memandang Kaisar Yong. Sander Ye juga melihat Kaisar Yong. Kaisar Yong menyeka darah dari sudut mulutnya, dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Tao Zhouwu. "Kakakku pernah mengucapkan 2 kalimat kepadaku, dan aku selalu mengingatnya. Kalimat pertama ingin aku sukses dan kalimat kedua adalah, kamu harus hidup dengan integritas." Kaisar Tao Zhouwu tertawa dan berkata, "Aku akan memenuhi integritas kamu." Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan aura menakutkan tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi. Ranah Mitao. Semua orang ngeri dan mundur lagi, menjauh dari venue. Bahkan ada yang langsung kabur dari domain naik surga. Saat ini, seluruh domain naik surga sudah menjadi area terlarang. Para master di luar semuanya terkejut. Kaisar Yong tiba-tiba menoleh dan memandang Sander Ye di kejauhan. "Tuan Muda Ye, kalau kakakku sudah bereinkarnasi, tolong jaga dia. Jangan ceritakan semuanya tentang kehidupan terakhir dia, termasuk aku. Kehidupan terakhir dia terlalu pahit. Tidak ada yang baik tentangku, aku tidak layak diingat." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik. Bang! Nyala api lain keluar dari tubuhnya. Pembakaran jiwa. Bersambung.